Itu adalah sosok judul untuk yang untuk pelajaran lalu media flash, media interaktif terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini juga sosok judul penelitian eksperimen. Ada perlakuan, yang namanya eksperimen itu ada perlakuan. Dan perlakuan itu ada pembanding. Ada pembandingnya. Jadi membandingkan perlakuan di kelas A dengan perlakuan tertentu dengan hasil belajar dengan perlakuan yang lain. Di situ ada perlakuan. Bedanya apa yang sosok judul eksperimen pertama dengan sosok judul eksperimen yang kedua? Kalau yang pertama itu kita sudah bisa melihat dari sosok judulnya, penelitian ini pasti ada dua sampel, satu sampel merupakan kelas eksperimen dan yang lainnya menggunakan diperlakukan sebagai kelas kontrol. Nah, kalau pengaruh itu berarti membandingkan sesuatu dampak dari treatment dari perlakuan dengan kelompok yang lain yang tidak mendapat perlakuan sama sekali, sehingga kalau ada perbedaan itu disebabkan betul-betul karena adanya pengaruh perlakuan itu, karena dibandingkan dengan nol, dengan kontrol itu. Maka bunyinya adalah pengaruh media animasi terhadap, udah kita lihat berarti eksperimen dan ada kelas kontrol. Sedangkan yang eksperimen yang dua-duanya diberi perlakuan, ya, dua-duanya diberi perlakuan dan dibandingkan bagaimana hasilnya dan bagaimana dampaknya, pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Jadi mengamati bagaimana hasil belajar siswa pada kelas yang diberi perlakuan dengan media animasi makromedia flash, yang lain yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran media power interaktif. Ya jelas, nanti juga sama, yaitu statistik menggunakan uji beda, ya, dengan menggunakan uji beda. Nah, di sini nampak bahwa ini adalah sosok judul penelitian eksperimen, perbedaan dengan kata pengaruh dan terhadap itu, perlakuan hanya di satu kelompok dan yang lain sebagai pembanding, sebagai kontrol, pembandingnya sebagai kontrol, sedangkan yang nomor 1, 2 kelompok itu dijadikan sebagai eksperimen dua-duanya, diberi perlakuan dua-duanya, dan ingin diketahui bagaimana perbedaan hasil belajar dari kedua kelas yang mendapatkan perlakuan yang berbeda. Yang contoh tiga mungkin ini bisa saya bacakan saja. Pengaruh media pembelajaran film dokumenter terhadap hasil belajar siswa dan seterusnya. Yang keempat, pengaruh pemanfaatan media pembelajaran film animasi terhadap hasil belajar anak sekolah dasar. Pengaruh penggunaan Android dan e-learning terhadap hasil belajar mata pelajaran biologi. Pupuk organik cair, nah ini kalau ini sosok judul penelitian sains, ya, bukan pendidikan. Tapi bukan berarti mahasiswa pendidikan biologi tidak boleh ada penelitian yang ke biologi, murni boleh. Tapi yang penting nanti ada aplikasinya gitu ya. Ada aplikasinya pembelajaran. Misalnya kalau Anda melakukan penelitian tentang kebiologian di laboratorium, lalu bagaimana Anda merancang penelitian tersebut dalam konteks praktikumnya gitu ya. Jadi hasil penelitian itu memang bisa diterapkan di sekolah, apakah di perguruan tinggi, apakah di SMA, apakah di sekolah SMP. Ini yang disebut judul ini adalah sains, ya, lebih ke sains. Pengaruh pupuk organik cair kulit pisang Musa paradisiaca terhadap pertumbuhan bawang merah Allium cepa. Kalau ingin dikaitkan dengan pembelajaran dan penerapannya dalam pembelajaran apa misalnya, ya, pengaruh pupuk organik cair kulit pisang terhadap pertumbuhan bawang merah dan penerapannya dalam pembelajaran, misalnya ini pembelajaran pertumbuhan, ya. Nah, pertumbuhan-tumbuhan, nah gitu. Pertumbuhan-tumbuhan.
misalnya dikaitkan dengan penyusunan praktikumnya. Contoh lain dari penelitian dengan sosok judul penelitian eksperimen, pengaruh media audiovisual terhadap motivasi belajar mahasiswa. Metode pembelajaran role playing berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar biologi. Penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar biologi siswa. Jadi di sini tampak bahwa ada variabel, ya. Nah, variabel kalau di sini contohnya variabel media audio. Nah, hubungan artinya karena sebab diterapkannya media audio visual berakibat ada perubahan pada motivasi belajar. Nah, itu ada dua variabel, ada hubungan antar variabelnya. Dari hubungan antar variabel ini kita tahu bahwa pasti ini menggunakan metode eksperimen. Begitu adalah contoh sosok judul penelitian eksperimen. Selanjutnya contoh sosok judul penelitian kausal komparatif nih, atau kausal kooperatif. Nah, salah menulis, bukan komparatif, bukan kooperatif ya. Entah kenapa kalau lihat tulis suka beda ini, mungkin apa jari atau bagaimana ya. Oke, ini ini aja diklarifikasi. Nah, sosok judul penelitian kausal komparatif ini bertujuan menarik adanya kesimpulan tentang ada ataupun tidak adanya hubungan sebab akibat di antara variabel penelitian yang diteliti. Jadi mencari ada tidaknya hubungan sebab akibat. Jadi ada penelitian tentang perbedaan, ada tidaknya perbedaan, dan kalau ada perbedaan itu mengapa terjadi perbedaan? Nah, jadi dicari jawaban tentang sebabnya. Karena saya sanggup informasikan, Anda ingin meneliti tentang kualitas lulusan 2 sekolah. Ternyata setelah diteliti ada perbedaan kualitas lulusan kedua sekolah tersebut. Nah, dari situ Anda ingin mendalami lebih jauh, apa sebabnya sekolah ini berbeda kualitasnya. Mengapa sekolah A lebih tinggi kualitasnya, sebabkan sekolah B lebih kurang tinggi kualitasnya, dan itu berarti harus ada eksplorasi penelitian lebih lanjut untuk mendalami beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab adanya perbedaan tersebut. Nah, penelitian seperti itu disebut penelitian kausal komparatif. Contoh sosok judul untuk penelitian kausal komparatif adalah perbandingan antara pendidikan sistem online daring dengan pengajaran dengan sistem offline. Jadi di situ dibandingkan dahulu, ada tidak perbedaan, ya, ada tidak ada perbedaan. Nah, setelah ada perbedaan, baru telusuri lebih jauh kemungkinan faktor-faktor penyebab kenapa misalnya salah satu lebih baik dalam hal hasil belajarnya, di antara kedua sistem tersebut. Nah, kalau sudah diketahui alasan-alasan faktor penyebabnya, maka mana yang lebih baik di antara pembelajaran dengan sistem online dengan pembelajaran dengan sistem offline. Contoh sosok judul penelitian kausal komparatif yang kedua misalnya, studi komparatif. Pembelajaran biologi berbasis inquiry berdasarkan tingkatannya terhadap hasil peserta didik. Jadi penelitian dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dalam kognitif ya, perbedaan belajar dalam aspek kognitif peserta didik, pembelajaran biologi berbasis inquiry, ya, inquiry terstruktur, structure inquiry, dengan inquiry terbimbing, guided inquiry. Nah, jadi ada dua pembelajaran, ya. Yang satu pembelajaran dengan sama, ya. Dua-duanya kan berbasis inquiry. Dua kelas tadi berbasis inquiry pembelajaran. Tapi yang kelas yang satu dengan inquiry terstruktur, structure inquiry, dengan kelas yang lain yang berbasis inquiry tetapi yang terbimbing atau guided inquiry. Nah, penelitian seperti ini akan menunjukkan bahwa sosok judul seperti ini adalah sosok judul penelitian
kausal komparatif, perbandingan dan ditelusuri lebih jauh apa sebab-sebabnya, sebab yang menyebabkan adanya perbedaan. Misalnya nanti diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan inquiry terbimbing atau guided inquiry ini ternyata lebih baik. Dan kenapa lebih baik? Ternyata dapat ditelusuri kenapa, apa alasan lebih baiknya, apa penyebab lebih baiknya, dan apa penyebab yang inquiry terstruktur lebih. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa ternyata berbasis inquiry itu sangat bergantung kepada apakah modelnya terstruktur atau modelnya terbimbing. Kenapa terbimbing lebih baik? Misalnya dapat dijelaskan ABCD-nya. Itu yang dimaksud dengan proposal kausal komparatif, ya, proposal dengan metode penelitian kausal komparatif. Berikutnya adalah contoh sosok penelitian kualitatif. Ya, bahwa penelitian kualitatif itu memiliki karakteristik metode penelitian yang sifatnya atau ciri-cirinya adalah lingkungannya ya adalah sebagai sumber data. Jadi apa adanya. Tidak ada perlakuan, tidak ada treatment, tidak ada upaya-upaya untuk membedakan. Dari apa adanya. Kalaupun lingkungan sekolah, lingkungan pembelajaran betul-betul alami. Kalau lingkungan misalnya supermarket, alami. Ya. Jadi lingkungan alamiah dijadikan sebagai sumber data, kemudian deskriptif datanya analitik, deskriptif analitik. Ya, analisisnya hanya deskriptif, bukan menyimpulkan atau inferensial. Dan penelitian kualitatif itu lebih berfokus pada proses, bukan berarti tidak penting hasil. Memang hasil dideskripsikan hasilnya, tapi lebih berfokus pada proses dan juga ada penjelasan tentang hasil. Penelitian kualitatif itu lebih mengutamakan makna dari fenomena yang ada, bisa memahami maknanya setelah mendalami lebih intens tentang karakteristik dari suatu fenomena. Contoh judul atau contoh sosok judul penelitian kualitatif misalnya, implementasi metode pembelajaran catatan terbimbing. Implementasi itu penerapannya. Implementasi metode pembelajaran catatan terbimbing atau guided note taking pada upaya peningkatan ketuntasan hasil belajar pendidikan biologi di kelas 10 madrasah aliyah apa misalnya diteruskan. Nah, ini adalah contoh sosok judul penelitian kualitatif yang semata-mata ingin mendeskripsikan variabel, satu variabel atau beberapa variabel lebih mendalam, lebih sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya masih terkait dengan penelitian kualitatif ya. Jadi penelitian kualitatif itu bisa ya deskriptif jelas ya, pasti penelitian deskriptif. Maksud saya di sini bahwa penelitian deskriptif itu ada dua, yaitu penelitian deskriptif kualitatif seperti yang tadi sudah disampaikan, dan ada penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif artinya datanya adalah data kuantitatif, tetapi konteks keseluruhan dari penelitian itu kualitatif meskipun datanya kuantitatif. Contohnya PTK itu ya, PTK itu kan banyak data yang berupa kuantitatif ya, mengenai hasil belajar pastilah kuantitatif datanya. KKM kuantitatif, lalu ada persen-persen di situ kuantitatif. Nah itu semuanya kuantitatif, tetapi dideskripsikan ya khas data-data tadi kemudian diinterpretasikan, dideskripsikan sebagai deskripsi yang sifatnya kualitatif. Jadi dengan narasi. Ya. Secara umum penelitian deskriptif itu apakah kuantitatif atau kualitatif itu berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Apa adanya tanpa jadi walaupun kita menilai tapi penilaian kita itu sedapat mungkin tidak subjektif, tetapi berusaha apa adanya.
memang tidak bisa hindari ada unsur subjektif dalam penelitian kuantitatif. Ada gitu. Dan dalam batas-batas tertentu diperlukan memang dalam batas tertentu subjektif. Tetapi tetap kita berusaha ilmiah dalam hal ini ya. Jadi tetap berusaha apa adanya. Dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Ya. Dan seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa penelitian deskriptif itu bisa kualitatif atau kuantitatif atau dua-duanya. Dan penelitian mixed method juga bisa dalam konteks deskriptif seperti ini, ya. Dalam konteks deskriptif seperti ini, kuantitatif, karena pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, hanya bedanya ini kuantitatif dari sisi angka, datanya berupa angka, sedangkan kualitatif betul-betul kita menarasikan dengan kalimat data tersebut dinarasikan secara verbal ya atau secara tertulis. Gitu. Cuman kuantitatifnya tentu saja bukan kuantitatif yang membutuhkan analisis statistik secara inferensial. Ya, intinya kan penelitian mixed method. Dan saya mengamati pada kelas tertentu ini banyak sekali pertanyaan atau diskusi terkait ini. Kelihatannya mungkin memang menarik atau bagaimana ya, mudah-mudahan memang ya menarik ya. Sampai ada pakar itu ya, kalau nggak salah di kelas ini ya. Ada yang terlupakan, tidak ada pertanyaan tentang PTK ya, sehingga muncul besoknya diskusi tentang PTK dan RND. Kemudian sosok judul penelitian, ini masih deskriptif ya, contoh sosok penelitian deskriptif. Hanya judul, ini itu kurang tepat juga ya, maksudnya sosok judul penelitian deskriptif itu yang tepat ya, dikoreksi, masih akan diperbaiki. Misalnya dampak sekolah daring terhadap kemampuan bersosialisasi siswa. Deskripsi tentang peran-peran guru dalam proses pembelajaran biologi. Motivasi guru dalam meningkatkan peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar biologi. Karakteristik tentang guru biologi yang baik dan profesional. Upaya-upaya guru dalam meningkatkan mutu pengajaran PAI, ya kebetulan di sini atau di PAI. Studi tentang tingkat kepuasan materi PAI dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Studi deskriptif tentang pengaruh profesional guru terhadap mutu pendidikan. Mengukur tingkat efektivitas sikap guru dalam kelas terhadap hasil proses belajar siswa. Pengaruh latar belakang sosial ekonomi siswa terhadap motivasi belajar. Nah, ini ada peneliti atau mungkin siapapun yang kadang-kadang kurang tepat memahami metode penelitian tersebut, suatu metode penelitian. Contohnya metode penelitian korelasional sering dianggap sebagai penelitian seperti eksperimen. Nah, contoh ini pengaruh latar belakang sosial ekonomi siswa terhadap motivasi belajar. Sebetulnya ini kasus saja ya. Sebetulnya ini bukan sosok penelitian deskriptif. Kalau dilihat dari judul, ini sosok penelitian eksperimen seperti yang sudah diberikan pada contoh pertama kan. Pengaruh latar belakang sosial ekonomi siswa terhadap motivasi belajar. Ini yang bisa membuat terkecoh orang yang baca ya, sehingga terkesan seolah-olah ini adalah suatu bentuk penelitian yang dimana di dalamnya menggunakan metode penelitian eksperimen. Karena judulnya seperti ini. Jadi saya mau hapus ini karena saya tapi nggak apa-apa, ini untuk menjadi pembelajaran saja. Kadang-kadang banyak orang salah memahami misalnya metode korelasional ya. Benar, metode korelasional itu bisa juga termasuk ke dalam penelitian deskriptif, deskriptif. Kenapa? Korelasional itu kan hanya deskripsikan bagaimana hubungan antara dalam variabel yang sama.
maksud saya dalam situasi yang sama. Penelitian korelasional itu adalah penelitian yang ingin melihat adaptasi variabel A dan B dalam yang sama, dalam situasi yang sama, pada konteks yang sama. Hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Minat belajar dengan hasil belajar. Ya, ada hubungan. Tetapi bahwa hubungan itu ternyata hubungan apa adanya. Tanpa ada treatment, tanpa ada perlakuan, tanpa ada semacam eksperimen. Jadi hubungan apa adanya. Nah, sering ditafsirkan hubungan ketika kan jika ada hubungan, seberapa kuat hubungan itu. Nanti bisa dianalisis dengan statistiknya. Seberapa kuat hubungan itu. Bisa dilihat secara regresi hubungannya ya, dengan persamaan regresinya. Artinya bahwa misalnya begini, minat hasil belajar dideskripsikan, lalu hasil belajar pasti dideskripsikan, ya. Oke. Setelah keduanya dideskripsikan, dicari adakah tidak hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Hasil analisis statistik menunjukkan ada hubungan. Nah, tinggal selanjutnya seberapa kuat hubungan tadi. Ada ketentuannya, ada analisisnya ya, ada seberapa kuat. Nah, artinya kalau ada hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar, berarti tingginya hasil belajar itu diterangkan oleh tingginya minat belajar. Itu artinya ya. Jadi kalau ada hubungan, nah misalnya hubungannya positif, artinya makin baik minat belajar, makin baik hasil belajar. Itu ada hubungan positif. Karena bisa juga hubungan negatif itu makin baik hasil belajar, makin rendah hasil belajar. Ada hubungan, tetapi negatif. Makin baik hasil belajar, makin rendah hasil belajar. Kasusnya mungkin dalam kasus yang lain ya, bukan dalam hal ini. Tapi hasil analisis statistik ini menunjukkan bahwa makin baik hasil minat belajar, makin baik hasil belajar. Atau dengan bahasa lain dapat diterangkan, tingginya hasil belajar siswa dapat diterangkan oleh tingginya minat belajar siswa. Dan bukan disimpulkan dengan kata pengaruh, bahwa minat belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Atau dalam contoh ini, ekonomi siswa. Latar belakang ekonomi siswa berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Kalau yang digunakan adalah metode korelasional, mestinya tidak muncul dan terhadap, karena tidak bisa diterapkan seperti itu. Karena kata-kata pengaruh bla 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 terhadap itu adalah untuk metode penelitian eksperimental yang betul-betul telak. Kalau ada pengaruh itu betul-betul karena perlakuan. Sementara penelitian dengan menggunakan metode korelasional tidak pernah menggunakan, tidak ada perlakuan. Dan tidak ada kontrol untuk pembanding terhadap ada tidaknya perlakuan tadi. Sama sekali. Ada dua kelas pada penelitian eksperimen. Tapi kan ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sementara pada penelitian korelasional hanya satu kelas. Dan ingin mengetahui hubungan minat siswa di kelas itu dengan hasil belajar di kelas itu. Tidak ada perlakuan. Apa adanya, diteliti adanya. Data dikumpulkan apa adanya. Dan itu sudah ada datanya misalnya di guru. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak kesalahan dalam pemilihan kata, bahkan sampai kemudian pemilihan kata kesimpulan. Ya, penggunaan metode korelasional hasilnya seolah-olah seperti hasil penelitian eksperimen. Itu sering terjadi dan banyak terkecoh memang. Seperti ini. Oke, kebetulan contoh yang muncul dan sekaligus saya jelaskan. Ini bukan contoh cocok judul penelitian deskriptif, tapi ini cocok judul ya nomor 49 ini cocok judul dan eksperimental. Tapi ada salah memilih kata. Ini bisa menimbulkan salah persepsi juga pada pembacanya. Bahkan dirujuk sebagai hasil penelitian yang relevannya. Yang berikutnya adalah upaya-upaya peningkatan peran pembelajaran biologi. Oke, itu adalah
sosok penelitian deskriptif. Jadi penelitian deskriptif itu contohnya ya, misalnya untuk kuantitatif, ada survei ya, survei studi kasus kan bisa kan datanya bisa dengan kuantitatif ya, survei studi kasus ya. Dan korelasional, penelitian korelasional itu juga bisa sebagai penelitian deskriptif. Masuk ya, masuk sebagai penelitian deskriptif juga. Dan itu adalah penelitian apa ya? Dari sisi penggunaan analisis datanya bisa menggunakan statistik inferensial, tapi dilihat dari apa ya data apa adanya, yaitu termasuk penelitian deskriptif menggambarkan. Karena ujung-ujungnya nanti dijelaskan secara deskriptif ya. Metodenya korelasional, pasti itu statistik inferensial, tetapi penjelasannya deskriptif. Dan mungkin ini bisa merupakan contoh gabungan antara kualitatif dan kuantitatif atau penelitian campur. Nah ini contoh sosok judul proposal penelitian korelasional. Hubungan antar kebiasaan belajar dan hasil belajar biologi dengan hasil belajar siswa di kelas 10 madrasah dan seterusnya. Intinya di sini menunjukkan adanya variabel kebiasaan belajar dan hasil belajar. Ada dua variabel kebiasaan belajar dan hasil belajar dengan variabel lain yaitu, oh ini saya salah mungkin ya, kok dua-duanya hasil belajar, saya salah ini. Mungkin ya, ini bukan hasil belajar ini ya. Hubungan antara kebiasaan belajar dengan dan motivasi, ini saya ralat. Hubungan antara kebiasaan belajar, kebiasaan itu adalah perilaku yang biasa, sudah terbentuk sejak kecil, dan motivasi belajar adalah motivasi yang apa adanya, dengan hasil belajar siswa pada kelas 10. Jadi ada 3 variabel, di mana 2 variabel sebagai bagian yang akan dihubungkan dengan variabel hasil. Ini adalah penelitian dengan sosok judul penelitian korelasional. Yang kedua adalah korelasi atau hubungan sama saja. Korelasi antara pengetahuan alat praktikum dengan kemampuan psikomotorik siswa kelas 11 IPA. Jadi menghubungkan antara variabel pengetahuan alat praktikum dengan kemampuan psikomotorik di kelas tersebut. Nah, di sini jelas tidak ada treatment, tidak ada perlakuan, semata-mata ingin mendeskripsikan. Nah, ini kan mendeskripsikan. Jadi penelitian korelasional juga bisa dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Deskriptif apa? Deskriptif kuantitatif. Dan kuantitatifnya juga memang menggunakan statistik juga ya. Kuantitatif menggunakan statistik, tetapi konteksnya bisa juga dimasukkan sebagai kelompok penelitian deskriptif. Karena memang menggambarkan hubungan antara, misalnya contoh yang kedua, antara pengetahuan alat praktikum dengan kemampuan psikomotorik. Contoh yang ketiga adalah hubungan antara kemandirian belajar dan prestasi, motivasi berprestasi dengan prestasi belajar biologi pada pokok bahasan reproduksi. Sama ya seperti poin nomor 52. Intinya ada 2 variabel yang dihubungkan dengan prestasi belajar. Itu adalah sosok judul proposal penelitian korelasional. Kita lanjut ke sosok judul proposal penelitian R&D, ya, penelitian dan pengembangan. Bedakan antara penelitian perkembangan dengan penelitian dan pengembangan. Kalau penelitian perkembangan itu memang penelitian deskriptif yang ingin mendeskripsikan proses perkembangan. Seperti penelitian tumbuhan, yaitu bagaimana penelitian mengenai perkembangan janin, itu proses ya. Jadi mendeskripsi, berbeda dengan R&D. Jadi ada penelitian dulu, lalu dari hasil penelitian pengembangan. Konteksnya berbeda. Sosok judul proposal dengan penelitian R&D adalah contohnya belajar berbasis lokal. Materi keanekaragaman burung di Kota Surakarta sebagai sumber belajar alternatif biologi untuk siswa. Jadi dalam penelitian ini pertama-tama ada penelitian dulu, ya. Penelitian itu sebagai
literatur atau pengembangan wawasan baru maupun penelitian terhadap produk yang sudah ada yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Jadi kalau pada penelitian awal, mungkin dia melakukan penelitian betul-betul dari awal dan membuat produk, mengembangkan. Dari hasil penelitiannya dia melakukan pengembangan, membuat apa semacam proyek lah, ada proyek di situ mengembangkan, kemudian produknya diuji coba, ya diuji coba secara terbatas atau secara di lapangan, dan kemudian kalau tergantung kepada modelnya, kalau model misalnya 4D itu ada diseminasi, ada penyebar luasan produk. Jadi di sini intinya dalam penelitian R&D itu dihasilkan produk, ya. Mengembangkan dalam rangka untuk menghasilkan produk. Kalau penelitian perkembangan, penelitian semata-mata untuk mendeskripsikan proses perkembangan, tahap-tahap ya, perkembangan zigot misalnya dalam apa biologi, perkembangan apa tingkat kelulusan, ya, kelulusan sebuah sekolah. Ya. Oke, itu yang nomor pertama. 62, pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android pada materi sistem peredaran darah manusia. Jadi ini mengembangkan produk berupa media. Kalau yang pertama mengembangkan produk berupa buku ajar. Jadi pengembangan itu bisa membuat produk baru, mengembangkan untuk membuat produk baru, atau mengembangkan dalam pengertian memperbaiki lebih baik lagi produk yang sudah ada, meningkatkan efektivitasnya, meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Itulah sebabnya dunia industri produk itu selalu selalu ada sesuatu yang baru setiap tahun gitu ya, karena di situ ada R&D, ada lead bank R&D yang misalnya mobil selalu ikutnya, selalu update, selalu lebih baik, lebih baru, lebih efektif, lebih efisien. Selalu ada R&D dalam perusahaan tersebut. Memperhatikan prestasi gambar bentuk siswa. Model pembelajaran discovery learning yang diintegrasikan dengan group investigation pada materi protista. Praktikum teknik laboratorium untuk meningkatkan keterampilan bereksperimen. Pengembangan modul panduan praktikum pada mata pelajaran ilmu pengetahuan. Ya oke, itu adalah sosok judul ya. Jadi Anda sekarang kalau misalnya cari literatur harus waspada, ini sosok judul apa ya, jangan langsung dicatut, langsung diambil sebagai referensi, padahal mungkin, tapi kalau relevan sih nggak apa-apa ya, ngerti ya judul persoalannya. Kemudian penelitian mixed method, kita tahu bahwa sebetulnya kita gini ya, sebetulnya selama ini juga orang melakukan penelitian mixed method. Banyak ya penelitian, dia melakukan orang penelitian kualitatif, ada juga di dalamnya penelitian kuantitatif. Jadi kedua penelitian itu bahkan sebetulnya sudah biasalah dilakukan sebelumnya. Cuman bukan nggak ngerti karena belum dikukuhkan sebagai sebuah metode atau sebuah pendekatan, ya belum dikukuhkan. Kemudian ada teori yang muncul tentang yang memang ini untuk lebih memperluas wawasan, efektifkan, lebih mengembangkan agar kita bisa lebih memahami lebih baik dengan mencampur kedua pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini. Jadi mixed method ini sebetulnya biasa ya, sudah ada, cuman secara konseptual belum dinyatakan secara baku, belum didesain dengan serius ya. Nah sekarang ada istilah penelitian mixed method. Jadi itu adalah mencampurkan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif sebagaimana yang sudah kita ketahui. Tinggal apakah pendekatan itu, penelitian itu dilakukan serentak sekaligus mengumpulkan data kuantitatif atau kualitatif, atau bertahap ya, tahap pertama kuantitatif dulu baru kualitatif atau sebaliknya. Ya tinggal masalahnya seperti itu. Kembali kepada konsep dulu,
Ya, sebelum membahas tentang mix metodenya, kita tahu bahwa penelitian kualitatif itu untuk menyelidiki, mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan kualitas atau karakteristik pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan metode kuantitatif. Jadi metode kuantitatif mungkin bisa melakukan penelitian dalam konteks sosial, tetapi tidak bisa menjelaskan kuantitas tadi. Maka yang bisa menjelaskannya adalah tentu adalah hasil-hasil dari penelitian secara kualitatif. Gitu. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk melihat fakta atau kebenaran yang menjadi objek penelitian. Peneliti harus tetap netral dan tidak memihak. Memang itu kuantitatif itu harus ada jarak dengan objek yang ditelitinya. Seolah-olah ya lebih tinggi posisinya karena memang ada jarak, tidak berhubungan langsung. Kadang-kadang peneliti kuantitatif nggak kenal benar dengan objek yang ditelitinya. Dia bahkan menggunakan angket, kita nggak tahu. Angket disebar secara online, ngacak siapa saja yang menjawab, ya itulah akan menjadi data ya. Jadi karena dan memang ada jarak ya. Dan kita menginterpretasikan apa adanya, intervensi dari secara subjektif. Jadi peneliti harus tetap netral dan tidak memihak, melibatkan pengumpulan data statistik untuk perhitungan dan interpretasi, disajikan dalam bentuk grafik, bagan, tabel, dan pengujian hipotesis. Penelitian kualitatif menggunakan informasi yang cukup relevan dengan interpretasi hasil tersebut. Ya, ini untuk kualitatifnya ya, menggunakan dokumen dan wawancara untuk menarik kesimpulan tentang penelitian. Parameter dalam data kualitatif dapat direpresentasikan sebagai kata dan kalimat, bukan angka, sehingga tidak dapat dihitung. Jadi kelemahan di masing-masing pendekatan dengan dicampur kedua pendekatan itu dalam sebuah penelitian, maka itu dapat lebih membuat kita lebih memahami, lebih komprehensif, lebih luas, lebih mendalam. Ya, jadi apa yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif dapat dijelaskan secara kualitatif. Lalu penelitian suatu kualitatif yang tidak dapat dijelaskan dengan kuantitatif dapat dijelaskan dengan menggunakan metode kuantitatif. Jadi saling melengkapi. Nah, contoh sosok judulnya, ya, sosok judul proposal penelitian campuran ini, analisis indeks kepuasan, ini untuk non pendidikan ya, analisis indeks kepuasan masyarakat kelompok marginal perkotaan terhadap mutu pelayanan BPJS serta pengaruhnya terhadap perilaku sehat masyarakat di Kota Bandung. Studi dengan metode exploratory sequence. Nah, jadi di sini tampak dari judulnya, di situ ada pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis indeks kepuasan, dianalisis ya, indeks kepuasannya itu secara kualitatif. Lalu hasil analisis dari data hasil analisis ini kemudian dibuat dengan penelitian secara kuantitatif ya, dengan menggunakan metode eksperimen, yaitu maka dari judul ini tampak serta pengaruhnya terhadap perilaku sehat masyarakat di Kota Bandung. Jadi menganalisis lalu, dan lagi-lagi di sini kita harus bisa melihat nih, kata pengaruh ini apakah eksperimen atau bukan? Kata pengaruh ini eksperimen atau bukannya? Kalau kita lihat dari konteks ini, analisis indeks kepuasan masyarakat kelompok marginal perkotaan terhadap mutu pelayanan BPJS serta pengaruhnya terhadap perilaku sehat masyarakat di Kota Bandung. Saya jeda dulu. Saya mau ingin mendapat tanggapan dari mahasiswa. Ini menggunakan kuantitatif, kira-kira menggunakan apa ini? Mungkin Anda bisa menjawab satu kata saja. Penelitian penggunaan pendekatan kuantitatifnya dengan menggunakan apa? Adakah yang bisa menyatakan satu kata saja? Atau satu nama metode penelitian? Ya, saya jeda dulu ya. Dan ini memang sudah masuk akhir.
Ada yang bisa menjawab nggak? Bagaimana Pak? Mohon izin. Wah ini mudah-mudahan nggak lagi rebahan ketiduran ya. Oke, aduh, Eksperimen kan Pak? mana ini? Ini ya, tadi yang mana yang? Ini dapat dilihat ini? Masih dapat lihat? Bisa Bapak. Oke, itu ada dalam penelitian Max Method ini, poin 61, Anda memperkirakan metode apa yang digunakan di situ. Dan ini Max Method ya, campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Pada poin 61 Anda memperkirakan metode apa yang digunakan. Kualitatif bukan Pak? Ya? Kuantitatif. Iya, kalau kualitatif apa metode penelitiannya? Kualitatif itu pendekatannya ya, pendekatan kan secara umum. Kan ya, mix metode itu kan mencampurkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya metode apa, kuantitatifnya metode apa, ya kan? Metode penelitiannya. Lebih spesifiknya. Menurut Anda yang digunakan metode apa? Ya, metode penelitian kualitatifnya apa dan metode penelitian kuantitatifnya apa? Kalau melihat teks ini. Halo? Iya Pak. Nah, saya mau fokus saja lah udahlah. Yang pokoknya yang jelas ya analisis indeks kepuasan masyarakat itu deskriptif ya, menganalisis pasti detik kan. Iya. Kualitatif, kualitatif. Nah, ini serta pengaruhnya terhadap perilaku sehat. Nah, ini metode apa yang digunakan ini? Dari redaksi ini kan bisa tergambar sebetulnya. Pasti metode kuantitatif. Menurut Anda, pendekatan kuantitatif ini dalam pendekatannya menggunakan metode apa? Komparatif. Kalau kemarin menyimak diskusi tentang mixed method, wah itu rame ya mixed method itu kelihatannya. Tapi berputar pada peta yang sama rata-rata yang banyak. Oke, karena waktu ya, maaf ini ada kendaraan. Iya Bapak. Jadi kan di situ ada kata serta pengaruhnya terhadap perilaku sehat masyarakat di Kota Bandung. Pasti ini dicampurkan dengan pendekatan kuantitatif. Nah, masalahnya yang menjadi pertanyaan adalah kalau kuantitatif ini kira-kira metode eksperimen atau metode korelasional. Bentar, saya arahkan aja. Kemungkinannya ini metode eksperimen atau metode Eksperimen. Eksperimen Pak. Bagaimana Anda menjawab menegaskan argumentasi, bagaimana argumentasi Anda bahwa ini menggunakan metode eksperimen? Bapak izin menjawab. Ya, silakan. Silakan yang mau menjawab. Dari Rosa dulu, Bapak mohon izin menjawab. Apabila dilihat dari teksnya, Pak, ini tuh masuknya itu mix method yang korelasional gitu. Kenapa korelasional? Karena di sana itu tidak ada perlakuannya khusus gitu.
hanya pengaruh saja, kemudian kita deskripsikan. Nah, terkait dengan eksperimen, kita harus ada sedikit perlakuan gitu dari hal yang diteliti oleh kita. Mungkin itu saja, Bapak. Sebelumnya mohon maaf bila kurang tepat. Iya, bagus, sudah bagus, tepat jawaban Rosso. Memang Rosso menduga itu adalah penelitian korelasional, ya, korelasional. Tapi ada kesalahan dalam memilih kata, ya, memilih kata. Memilih katanya di situ kan pengaruh gitu ya. Jadi ini orang seringkali mengaitkan penelitian korelasional, lalu penggunaan katanya pengaruh. Kelihatannya memang ada sih pengaruh ya. Kenapa dengan hasil belajar berkaitan erat dan kalau minatnya tinggi tentu itu ada dasar pengaruh ya, pengaruh minat ya, betul. Ada dasar pengaruh, tetapi kan penelitiannya kan tidak menggunakan eksperimen gitu masalahnya. Kenapa tidak menggunakan eksperimen? Karena di situ tidak ada perlakuan, tidak ada treatment, tidak ada perlakuan atau treatment dalam penelitian ini, ya. Karena di sini hanya menganalisis indeks kepuasan masyarakat itu sama dilakukan sama. Ataukah ada yang lebih didominasikan dalam penelitian ini menurut yang baca dari sosok video ini? Apakah ada metode yang didominasikan dan metode yang lain diposisikan sebagai informasi, lengkap penjelasan, ataukah kedua metode ini sama kekuatannya, dominasinya? Yang aja bisa menjelaskan, Rosa? Kalau misalkan dilihat dari judulnya itu tidak sama gitu antara metode yang tadi itu kualitatif sama metode relasional, karena dilihat dari judulnya itu kan di awalnya ada analisis indeks kepuasan masyarakat kelompok marginal terhadap mutu varian BPJS serta pengaruhnya. Nah, terkait dengan metode yang kita tambahkan yaitu metode relasional itu hanya sebagai pelengkap saja, karena untuk menjelaskan dari pengaruh proses analisis indeksan data yang kita sudah dapat dapatkan gitu, Pak. Jadi yang pertama itu kualitatif lebih dominan yang relasional, deskripsi relasional. Mungkin mohon maaf ya kurang tepat. Saya memahami ini apa makna judul ini terbaca apa pada terbaca juga metode penelitiannya apa.
Anda bisa apa ya, menyesuaikan pemahaman Anda bahwa ini memang penelitian mixed method dilihat dari judulnya. Efektivitas pemanfaatan media presentasi pada mata pelajaran biologi, dan terakhir pengembangan keterampilan proses sains sekolah dasar kelas 5 melalui pembelajaran inquiry pada materi gaya gesek. Ya, ini fisika ya. Penelitian mixed method pada siswa kelas 5 SD dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah penelitian mixed method yang tampak dari sosok judulnya tentang pengembangan keterampilan proses sains. Oke, jadi saya kira apa ya yang bisa dicermati. Nah, sudah ada ya. Baik, para mahasiswa sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini saja perkuliahan tentang proposal. Ini sebagai pendahuluan, kita akan lanjutkan minggu depan lebih berfokus lagi. Demikian saya kira saya tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat selalu, Pak. Amin, amin. Terima kasih saya juga semua para mahasiswa. Selamat sholat asar. Baik Bapak. Boleh ya. Terima kasih banyak teman-teman. Aku tutup ya.